Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, silahkan konfirmasi kehadiran kalian di Google Classroom ya semuanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang macam-macam kitab Allah serta sikap yang mencerminkan dan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, mari kita mereview dulu materi yang minggu kemarin, yakni tentang apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian akan keberadaan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, dan merupakan juga rukun iman yang ketiga. Wahyu atau firman Allah yang diterima para nabi dan rasulnya ada dua macam, yakni ada suhuf dan kitab. Suhuf yaitu wahyu yang terpisah-pisah dalam bentuk lembaran-lembaran, sedangkan kitab yaitu wahyu yang dijadikan satu dalam bentuk buku. Nah, lalu berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya? Yakni berjumlah ada 104. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan ada 114, tetapi yang wajib kita ketahui hanyalah 4 kitab saja, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kembali kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Seperti halnya dalam firman Allah surat Sajdah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil. Isi kandungan dari kitab Taurat diantaranya yang pertama, ajaran tauhid, kedua, nasihat-nasihat kebaikan, ketiga, hukum-hukum syariah, keempat, kisah dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kembali kepada umatnya, yakni Bani Israel. Hal ini seperti halnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Isi kandungan dari kitab Zabur diantaranya yang pertama, ajaran tauhid, kedua, kata-kata hikmah, ketiga, nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kembali kepada umatnya, yakni Bani Israel. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, isi kandungan yang terdapat dalam kitab Injil diantaranya yang pertama, ajaran tauhid, kedua, hukum-hukum syariah, ketiga, nasihat-nasihat kebaikan, dan yang keempat, sejarah nabi-nabi terdahulu.
Terakhir, keempat, yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yakni sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti halnya dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Isi kandungan dalam Al-Quran secara umum, yang pertama, akidah, kedua, syariah, ketiga, akhlak, keempat, kisah-kisah umat terdahulu, kelima, berita-berita tentang masa yang akan datang, keenam, prinsip dan dasar hukum-hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia. Lalu, bagaimana sikap yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tidak hanya Al-Quran saja, tetapi ada juga kitab lainnya, seperti halnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Jabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang kedua, meyakini bahwa semua rasul-rasul yang diutus ke bumi adalah mengajarkan ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling terakhir dan paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, membaca kitab suci Al-Quran dalam setiap waktu dan kesempatan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Yang kelima, memahami makna yang terkandung di balik ayat Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan apa yang disampaikan Al-Quran, baik itu melaksanakan perintah Allah ataupun menjauhi segala larangannya. Kemudian, apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Tentunya yang pertama, mendapatkan kesempurnaan iman dan terbebas dari kesesatan. Kedua, menambah keyakinan bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Tiga, menjadikan kehidupan manusia di dunia tertata. Keempat, menambah keyakinan akan adanya kesamaan visi dan misi para rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid. Kelima, menambah keyakinan bahwa Islam adalah agama penyempurna dari risalah para rasul sebelumnya. Keenam, menambah motivasi dalam beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang terakhir, menambah sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat meningkatkan keimanan kita dan kita pun dapat terus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.